Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai 3 hal yang harus diperhatikan untuk membuat pagelaran karya. Oke, saya ingatkan kembali bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada persiapan, dan yang ketiga ada pelaksanaan. Pada perencanaan pagelaran, kita harus mempunyai landasan yang kuat dan terstruktur sehingga sasaran yang dituju dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, perencanaan merupakan kegiatan pertama yang dilakukan dalam suatu pembentukan pagelaran karya. Perencanaan ini akan menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dijadikan sebagai acuan dan juga sebagai titik tolak dalam pelaksanaannya atau dalam pelaksanaan pagelaran karya ini. Nah, kemudian untuk perencanaan itu juga merupakan program kerja antara pimpinan dan anggotanya dengan aspek yang jelas. Perencanaannya harus menggambarkan keberhasilan dan mempertimbangkan perubahan yang akan terjadi serta mempunyai tujuan. Perencanaan yang baik tidak akan lepas dari unsur-unsurnya. Yang pertama, ada tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, ada alasan melakukan kegiatan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, media atau alat yang digunakan juga harus jelas. Pada perencanaan, kita harus mempertimbangkan juga 6 langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan kegiatan pagelaran. Yang pertama, menentukan tema. Nah, tema ini sangat penting dikarenakan tema merupakan ide atau gagasan pokok utama dalam pagelaran karya. Jadi ketika kita akan membuat sebuah pagelaran, kita harus mempunyai tema terlebih dahulu supaya orang, audiens, calon penonton itu paham, oh kita akan melakukan pagelaran karya dengan judul apa. Jadi itu yang membuat audiens atau calon penonton itu tertarik untuk melihat pagelaran kita. Oke? Dan itu juga dari tema akan membentuk sebuah judul pagelaran atau membuat sebuah judul karya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Yang kedua ada menentukan rencana. Ketika kita akan membuat pagelaran, kita harus merencanakan dengan baik. Kita perlu memperhatikan hal-hal dalam mempersiapkan pagelaran tersebut. Kita juga harus memperhatikan hal-hal dalam mempersiapkan pagelaran atau mempersiapkan karya seni tersebut. Nah, yang pertama kita harus mempersiapkan yang namanya tema. Ya, di atas juga sudah kita bahas yang namanya tema. Ya, dalam menentukan rencana ini juga ada penentuan tema. Tema yang bagus dan menarik itu sangat membantu, sangat menentukan agar pagelaran dapat diterima oleh khalayak umum dan dapat menarik simpati penonton atau calon penonton. Ya. Terus kemudian dari jenis kegiatan itu juga harus sesuai. Pagelaran karya itu juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekitarnya. Kemudian tempat pagelaran. Tempat pagelaran itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Dapat dilihat dari tema dan jenis pagelarannya. Oke. Terus kemudian waktu pagelaran. Waktu juga harus disesuaikan dengan keefektifannya supaya banyak penonton yang hadir. Jangan sampai ketika kita melakukan pagelaran tidak ada sama sekali penonton yang menghadiri atau mengapresiasi pagelaran kita, mengapresiasi karya seni kita. Jadi kita harus tahu kapan kira-kira orang itu bisa hadir. Misalkan kalau kita membuat pagelaran di jam kerja, tidak akan ada yang menonton ya, mungkin ada yang menonton tapi sedikit ya. Jadi misalkan di jam kerja atau di jam sekolah misalkan seperti itu, orang-orang kan sibuk dengan kegiatannya masing-masing ya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan yang namanya waktu supaya masyarakat atau khalayak umum yang memang ingin melihat pertunjukan kita itu
bisa hadir. Jadi waktu pagelaran itu benar-benar harus diperhatikan. Ya. Terus kemudian sebelum melangkah pada penyusunan program pagelaran, kita terlebih dahulu harus menyelesaikan tahapan-tahapan kegiatan. Nah, tahapan-tahapan yang dipersiapkan itu apa aja? Pertama, itu ada tahapan-tahapan yang dipersiapkan, seperti mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk pagelaran. Kemudian yang kedua, menganalisis data yang telah dikumpulkan. Nah, yang ketiga, menyeleksi data-data yang telah disiapkan tersebut. Nah, kemudian ada yang kedua, ada tahap-tahap penyusunan. Tahap penyusunan ini ada perumusan dari tujuan yang telah disepakati bersama, kemudian ada juga alat atau media, serta metode yang akan digunakan. Yang ketiga adalah menyusun program. Pada penyusunan program, itu perlu kita membentuk tema atau kelompok untuk menyusun program pagelaran karya. Nah, hal ini dilakukan supaya kegiatan berjalan dengan terstruktur dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dikarenakan kalau kita sudah membentuk tim atau kelompok, itu sudah punya yang namanya tugas pada masing-masing individu. Jadi kita sudah punya tanggung jawab pada masing-masing individu untuk melakukan tugas-tugas yang sudah sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Oke. Nah, kemudian yang keempat ada menentukan tempat. Dalam pagelaran karya, pelaksanaan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Nah, pagelaran karya yang dilakukan secara terbuka itu dapat dilakukan di tempat yang luas. Misalkan di alun-alun atau misalkan di outdoor. Nah, itu untuk jumlah penontonnya pun bisa tidak terbatas. Oke. Nah, kemudian pada pagelaran itu juga ada pagelaran secara tertutup. Nah, pagelaran tertutup ini pagelarannya di tempat tertutup yang biasanya dilakukan di ruang arena pementasan atau di panggung. Namun, kekurangannya adalah jumlah penontonnya terbatas. Karena menyesuaikan dengan ruang, menyesuaikan dengan kursi atau pada ruang pementasan tersebut. Oke, yang kelima ada membentuk organisasi. Nah, organisasi ini merupakan kesatuan antara orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan secara bersama-sama yang terikat oleh aturan-aturan yang tujuannya akan mempertunjukkan hasil karya seninya secara komersial maupun non-komersial untuk suatu tontonan atau tujuan. Kemudian di sini ada fungsi organisasi. Fungsi organisasi merupakan alat untuk mengkoordinasikan, mengarahkan guna mencapai satu tujuan dan mencapai kata mufakat dalam melaksanaan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip dalam organisasi. Yang pertama, tujuan organisasi harus jelas dan nyata. Yang kedua, pembagian tugas harus jelas dan sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, adanya pembagian dan pemindahan tanggung jawab. Yang keempat, pengawasan. Yang kelima, satu kesatuan perintah dan tujuan. Yang keenam, organisasi harus fleksibel. Kemudian, yang keenam, menyusun kepanitiaan. Nah, susunan kepanitiaan pada umumnya terdiri dari yang pertama ada penasehat, yang kedua ada penanggung jawab, yang ketiga ada ketua, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, dan kemudian ada seksi-seksi yang lainnya. Nah, seksi-seksi ini bisa seperti seksi konsumsi, dokumentasi, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas mengenai kepanitiaan pada sesi berikutnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Thank you so much. Dan jangan lupa untuk like, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk teman-teman boleh sharing dan diskusi di kolom komentar. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.